Pak Kepala, saya ingin memberikan catatan dari apa yang disampaikan oleh para anggota dan juga mengkritisi dari apa yang disampaikan oleh Pak Kepala terkait dengan kebijakan penganggaran untuk tahun yang akan datang. Pertama, kita sesungguhnya melihat bahwa dari tahun ke tahun, sekalipun terjadi kenaikan bencana, namun itu tidak diikuti dengan kenaikan anggaran. Seperti skema yang dibuat oleh Pak Kepala tadi, ya, bahwa dana yang diberikan oleh Kementerian Keuangan dan anggaran yang diberikan untuk BNPB ternyata dari tahun ke tahun ternyata mengalami penurunan. Setidaknya kalau kita lihat misalnya, walaupun ini berbeda dengan DSP, tetapi tentu kita melihat fakta bahwa dana untuk BNPB ya mengalami penurunan. Saya kira itu bisa dilihat misalnya pada halaman 23, terutama untuk pengurangan risiko bencana, biaya rutin dari BNPB. Tentu kita harus bedakan antara dana anggaran BNPB sebagai kelembagaan dengan DSP, karena DSP kan tergantung dari bencana yang terjadi, begitu. Nah, oleh karena itu tentu ini mempengaruhi juga terhadap upaya kita sesungguhnya. Kami di Komisi 8, Pak, dengan revisi Undang-Undang nomor 24 tahun 2007, itu kan ada upaya dari kita untuk bagaimana mendorong BNPB ini betul-betul menjadi leading sector, bukan hanya pada aspek penanggulangan bencananya, tetapi pada level mitigasi bencananya. Ya, pada level mitigasi bencananya, kita dalam apa yang disampaikan oleh Pak Kepala, ya, ada berbagai program yang dilakukan oleh BNPB dalam konteks mitigasi bencana itu. Misalnya, program pendidikan, simulasi, penyusunan kurikulum, sampai pada level penyusunan protokol bencana di masing-masing daerah yang memiliki potensi kebencanaan yang berbeda-beda. Nah, jadi misalnya kayak seperti kurikulum bencana di daerah yang gunungnya aktif, begitu. Kan berbeda misalnya dengan di daerah yang potensi bencana tsunami. Nah, memang itu bisa diserahkan kepada daerah, tapi kan secara umum saya kira perlu ada kurikulum terkait dengan mitigasi bencana tersebut. Tahun ini Pak BNPB pagu indikatifnya 713 miliar. Masih lebih baik dibandingkan dengan tahun yang lalu, yaitu sebesar 450 miliar. Sekarang menjadi naik, mungkin juga karena situasinya saat ini yang sedang mengalami pandemi COVID-19, jadi itu menyadarkan Kementerian Keuangan, wah ternyata BNPB perlu diperhatikan juga. Akhirnya sekarang pagu indikatifnya menjadi 713. Tapi dalam pandangan saya, Bapak, ya, ini masih jauh dari upaya kita untuk menjadikan disaster perspektif, ya, atau apa yang disebut oleh Pak Kepala kalau kita diskusi soal bersahabat dengan alam. Nah, oleh karena itu anggaran ini menurut saya belum mencerminkan, ya, perspektif kita tentang hidup bersahabat dengan alam dalam menghadapi bencana yang
kerap kali terjadi di negara kita. Apalagi kalau misalnya ya undang-undang penanggulangan bencana yang nanti akan kita revisi itu telah disahkan, Pak. Pasti menurut saya seharusnya bukan saja pada level berbagai kegiatan yang harus diberikan dukungan oleh negara, lebih daripada itu soal struktur organisasi pun juga pasti akan membutuhkan penganggaran yang cukup besar. Sebagaimana pada halaman 9 tentang struktur organisasi, kalau revisi versi kami ya, saya tidak tahu nanti versi pemerintah, itu kan sebetulnya sudah diakomodasi oleh RUU versi DPR loh. Satker, pusat penanggulangan bencana di berbagai daerah. Nah, kalau itu jadi, Pak, nggak cukup ini anggaran, pasti nggak cukup, gitu. Jadi oleh karena itu, Pak Kepala, tolong dipikirkan kembali, ya. Pada halaman 9 ketika Bapak mengusulkan adanya pusat-pusat penyesuaian struktur organisasi menghadapi tantangan penanggulangan ke depan, pusat logistik, pusat kesiapan regional, pusat komando dan krisis, itu kan semua membutuhkan dana yang cukup besar tuh. Dan saya kira kalau mau konsisten dengan usulan dalam revisi undang-undang kami, itu ya sesungguhnya bisa diakomodasi gitu. Nah, selanjutnya kami pun juga ingin menyampaikan soal anggaran ini dengan merujuk kepada revisi undang-undang yang versi DPR, yang menjadi inisiatif DPR, yaitu soal bahwa setiap APBN, ya, kita lebih revolusioner, Pak. 2% dari APBN. Kalau 2% dari APBN berarti nilainya, kalau APBN kita 2.000 saja, itu udah 4 triliun, Pak. 4 triliun ya? 4 triliun, Pak. 40 triliun, mohon maaf. 40 triliun, Pak. Sementara Bapak di sini hanya mengajukan 715 miliar. Kalau undang-undang revisi ini disahkan, Pak, 40 triliun, Pak, bayangin, Pak. Besar sekali anggarannya BNPB. Tentu nanti soal posturnya, ya tentu akan disesuaikan apakah semuanya dipegang oleh BNPB atau nanti akan tersebar misalnya ke PUPera, ke PUPR, ke Kementerian Sosial dan lain sebagainya. Tetapi kalau disepakati dalam undang-undang itu bahwa APBN 2% untuk penanggulangan bencana, berarti Bapak BNPB harus mempersiapkan bukan saja pada level penanggulangan bencananya, tetapi juga harus disiapkan tentang mitigasinya. Jadi menurut saya, kalau karena ini versi DPR, tentu kami akan mempertahankan pandangan kami tentang keharusan adanya anggaran yang dimiliki dalam konteks penanggulangan bencana 2% dari APBN. Demikian juga dengan daerah. Kita sudah mengusulkan 2% loh, Pak. Besar sekali itu. Ya, untuk apa? Untuk memastikan bahwa daerah pun juga harus memiliki anggaran yang cukup untuk bencana kita. Ya. Nah, oleh karena itu, Pak Kepala, ya, kenapa kita ingin melakukan itu? Karena kita bukan hanya sekedar wacana, tetapi regulasi kita memang harus dipastikan betul-betul sesuai dengan kondisi lingkungan kita yang memang perlu mendapatkan dukungan dalam konteks penanggulangan bencana. Selanjutnya, saya kira kami setuju dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman sekalian soal ketersediaan
alat pencegah persebaran COVID-19 di pesantren atau di lembaga-lembaga pendidikan, Pak. Saya berharap sekali Pak Kepala ya sebagai kepala gugus tugas untuk bisa memastikan ketersediaan PCR atau apapun lah namanya, terutama saya kira buat pesantren itu, Pak. Ya, karena nggak mungkin kita meminta pesantren untuk menyediakan alat itu, alatnya aja mereka nggak pernah lihat, bagaimana mau beli gitu. Kan akses untuk melakukan itu hanya bisa dilakukan oleh gugus tugas atau dinas kesehatan setempat, Pak. Nah, oleh karena itu, Pak, mohon ya sekarang otoritasnya ada di gugus tugas saya kira, karena kami tahu bahwa Pak Kepala BNPB sebagai Kepala Gugus Tugas sering dilibatkan di dalam pembicaraan tentang protokol kesehatan di masing-masing sektor. Jadi kami berharap Pak Kepala juga untuk sektor pendidikan, ya, kami mendorong supaya gugus tugas memastikan ketersediaan alat pencegah penyebaran COVID-19 di dunia pendidikan, Pak. Seperti yang diusulkan oleh teman-teman sekalian. Nah, saya ingin kembali kepada soal anggaran. Kenapa kami mendorong supaya ada alokasi dana yang khusus dari APBN untuk penanggulangan bencana, Pak? Agar kita ini siap menghadapi bencana. Sehingga kalau misalnya terjadi bencana non alam seperti sekarang ini, tidak ada misalnya ya, tidak perlu melakukan refocusing terlalu begitu mendasar. Ini kan refocusing kita menjadi sangat kena kemana-mana begitu. Nah, kalau misalnya ada anggaran dengan alokasi khusus sesuai dengan APBN, ya, maka itu dimungkinkan dana tersebut di Balik kemarin perlu ada yang namanya dana dana siap, bukan dana siap pakai istilahnya itu. Dana apa? Dana abadi bencana. Dana abadi bencana ini dipergunakan mungkin persis seperti DSP begitu. Tetapi kan kalau DSP tergantung dari Kementerian Keuangan. Nah, kalau dana abadi ini memang dana abadi yang kalau terjadi bencana kita bisa mengambil dana tersebut gitu. Nah, itu yang diinginkan oleh kami sesungguhnya. Supaya memang kita betul-betul siap menghadapi bencana. Ya. Nah, sehingga ya tidak seperti yang sekarang ini terjadi gitu loh, Pak. Pada saat terjadi bencana tiba-tiba struktur anggaran kita menjadi, ya saya kira juga dialami oleh negara-negara yang lain. Tapi kalau kita berangkat dari pengalaman yang kita hadapi sekarang ini, tentu dengan adanya dana abadi kebencanaan gitu, kita memang dari sejak awal sudah siap akan menghadapi bencana tersebut. Nah, terakhir Pak, saya kira aspirasi teman-teman harus diakomodasi. Soal DSP sebaiknya dibicarakan dan dibahas dengan Komisi 8, Pak. Penting gitu. Ya, supaya kita juga jelaskan, toh dalam prakteknya juga DSP kan tidak juga dilaksanakan sebagai kuasa pengguna anggarannya adalah BNPB kan. Misalnya seperti yang di NTB, PU juga ada yang menyelenggarakan, tetapi dananya menggunakan dana siap pakai. Atau seperti yang ada pada halaman 34 gitu ya. Ini juga menurut saya juga harus clear nih Pak. Misalnya apakah secara administratif Mabes Polri atau BNPB yang secara tanggung jawab administratifnya, atau seperti misalnya pembelian APD sebesar 1,2 triliun atas nama pelaksanaannya adalah Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes. Apakah secara
inisiatif kuasa pengguna anggarannya adalah Kementerian Kesehatan atau BNPB. Saya kira ini mesti clear Pak. Terus terang saja kami Komisi 8 ini kerap kali dalam tanda kutip ya dicemburui oleh Komisi 9. Komisi 9 enak sekali jadi Komisi 8 itu. Kayaknya Teh Seli yang pernah menyampaikan ke saya. Enak katanya jadi Komisi 8 itu, ada bantuan APD. Saya tanya juga sama, enggak ada kita bilang ke Komisi 8 itu bantuan APD. Enggak, isunya kalau di Komisi 9 katanya setiap anggota Komisi 8 dapat bantuan APD. Saya bilang enggak ada itu begitu. Jadi akhirnya kan saling curiga-mencurigai begitu. Jadi menurut saya ini misalnya pada halaman 34 atau 35 juga harus clear siapa pengguna anggaran dari masing-masing kelembagaan ini semua. Termasuk misalnya seperti gugus tugas Provinsi Jawa Timur dapat 10 miliar untuk biaya operasional lapangan. Apa memang gugus tugas Provinsi Jawa Timur kan dia sudah didanai oleh APBD-nya? Apakah APBN juga bisa mendanai program-program gugus tugas daerah? Ya hal-hal semacam ini saya kira harus clear Pak ya, supaya tidak menjadi pertanyaan ya. Nah, saya kira itu Pak yang saya hanya merangkum dari apa yang disampaikan oleh teman-teman. Intinya adalah bahwa apa yang disampaikan oleh teman-teman ini mohon untuk menjadi perhatian serius dan jika ada yang perlu ditanggapi mohon untuk ditanggapi. Karena tadi kita sepakatnya sampai jam 4, sementara ini jam setengah 5, mungkin kita batasi, kita selesaikan sampai jam 17 ya Pak ya. Silakan Pak.